Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobu, Sobat Unila, perkenalkan nama saya Muhammad Ulil Absor. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019 dan saya merupakan salah satu awardee Bright Scholarship Universitas Lampung angkatan 5. Oke, pada kesempatan podcast kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sosialisasi dan penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Tentunya saat ini saya tidak sedang sendiri, saya ditemani oleh dua dosen hebat. Di depan saya ini ada Ibu Ratna Septiani SEMSI dan Bapak Mukhlisin SH Advokat. Oke, halo Bu, Pak, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Kelihatan cerah banget ya. Oke Pak, untuk kita kan akan membahas tentang prodi D3 perpajakan nih. Nah, saya sendiri mau nanya nih Pak, untuk program studi ini nih berdirinya sejak kapan ya? Program studi D3 perpajakan itu berdiri tahun 1999 dengan SK pendirian nomor 133 Dikti Cap 2000 tanggal 4 Mei tahun 2000. Mungkin untuk Bapak Mukhlisin ada tambahan untuk itu sejarahnya dari D3 perpajakan ini mungkin? Cukup. Oke. Oke, dari tadi program studi ini berdiri sejak tahun 2000 berarti sudah hampir 22 tahun ya? 23 tahun. 23 tahun? Ya. Oke. Berarti udah 22 tahun lebih ya, sekitar segitulah ya. Oke, jadi untuk D3 perpajakan ini kan masuknya ke jurusan manajemen ya? Akuntansi. Akuntansi ya? Oh ya, maaf. Oke, untuk latar belakangnya nih Bu. Untuk latar belakang program ini nih didirikannya program ini latar belakangnya seperti apa gitu? Bisa dijelaskan mungkin? Jadi ya karena adanya kebutuhan untuk sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis profesional di bidang perpajakan. Karena perpajakan kan pajak itu sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara gitu. Jadi kita perlu sumber daya manusia yang profesional untuk menunjang perekonomian Indonesia gitu. Untuk jenjang kuliahnya sendiri Bu, ini kan diploma 3 ya Bu. Dan Absor mau nanya nih untuk untuk lulusan dari D3 perpajakan nih mungkin untuk lulusannya nih lebih cenderung ke kemana untuk suatu instansi pekerjaan. Mungkin untuk Bapak Mukhlisin bisa itu jawab. Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk lulusan D3 perpajakan itu bukan hanya sekadar menjadi pegawai di bidang perpajakan aja. Jadi sini banyak sekali gitu peluang-peluang dari lulusan ini untuk ditempatkan di dunia kerja seperti di perusahaan. Perusahaan itu juga membutuhkan staf pajak, ahli pajak untuk pengelolaan pajaknya dalam kaitannya pemenuhan kewajiban wajib pajak terhadap negara. Kemudian yang lebih menarik lagi, lulusan D3 pajak ini bisa menjadi pengacara pajak gitu. Pengacara pajak ini dalam artian bisa membela kepentingan hukum dalam hal perselisihan pajak. Tentunya di sini tidak hanya cukup dengan diplomanya ya, dia harus dilengkapi juga dengan sertifikat kaitannya dengan kursus brevet A, B itu sudah cukup, karena kalau brevet C itu untuk kaitannya dengan pajak internasional gitu. Jadi peluangnya besar sekali untuk dunia kerjanya. Berarti bisa menjadi pengacara pajak ya. Dan untuk menjadi pengacara pajak itu apakah harus melanjutkan untuk program studi selanjutnya seperti S1 dan S2 ya Pak? Oh ya, jadi kalau untuk jadi pengacara pajak itu memang tidak harus untuk melanjutkan program studi seperti itu, karena persyaratan utama untuk menjadi tax attorney itu menguasai ilmu perpajakan, kemudian warga negara Indonesia. Kalau diundangnya seperti itu, cuman ditambah di sini bahwa ada peraturan Menteri Keuangan yang mengharuskan juga punya catatan baik di kepolisian, kemudian
memiliki keahlian khusus, terutama ya sertifikat-sertifikat itu, kemudian ditambah lagi taat juga terhadap pajak, gitu. Oh, sebagai warga negara baik memang harus taat pajak Pak ya. Iya. Karena pajak juga kan memang sangat apa ya untuk pembangunan negara juga Pak. Iya, karena pajak itu memang sumber penerimaan negara, kaitannya untuk pembangunan yang pada akhirnya ya kesejahteraan kita semua gitu, masyarakat. Nah ini kan apa ya, setahu Absor nih Pak, setahu saya kan dari D3 perpajakan ini kan sudah terakreditasi A ya, dan itu merupakan salah satu jurusan favorit untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah itu jadi untuk visi dan misi dari D3 perpajakan tuh apa sih Bu? Oke. Itu bisa. Gini ya Absar, D3 pajak bukan hanya terakreditasi nasional A gitu ya, tapi juga sudah terakreditasi internasional dengan ABES 21 ya. Ya, jadi sejak 1 April 2020 itu kami sudah terakreditasi internasional dengan ABES 21 untuk periode 5 tahun. Jadi sampai nanti April 2025 gitu. Kalau nasional dari Ban PT itu juga sampai 30 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025 yang akreditasi A nasionalnya. Berarti setelah tahun 2025 itu sudah nanti ada akreditasi apa? Ya, reakreditasi gitu. Semoga bisa tetap konsisten di ya, Amin. Ya. Oke, untuk apa namanya nih, Absor kan mau apa perpajakan nih Bu ya. Sulit nggak sih Bu untuk belajar apa ya perpajakan tuh, sulit nggak, dan tipikal mahasiswa yang seperti apa yang bisa effort gitu ke jurusan ini, ke prodi ini? Perpajakan itu sangat mudah justru ya untuk dipelajari karena semuanya itu berdasarkan peraturan pemerintah gitu. Jadi kalau kita paham peraturan itu pasti kita bisa menghitung pajaknya, menyetorkannya seperti apa gitu. Jadi dia regulated sekali kan perpajakan ini. Nah, terus kalau jadi di sini mahasiswa itu harus cerdas dalam memahami isi peraturan. Selain bisa menyusun laporan keuangan gitu ya, lalu menghitung pajaknya, menyusun pelaporan perpajakan itu di situ harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru yang berlaku di Indonesia gitu. Berarti harus mengetahui tentang undang-undang juga. Ya, karena kan kebijakan itu sifatnya undang-undang, peraturan itu sifatnya dinamis gitu ya. Jadi memang mahasiswanya harus teliti dalam menggunakan peraturan yang terbaru gitu. Oke. Untuk selanjutnya nih Bu ya. Seperti yang kita ketahui kan pada saat ini kan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan ini kan semakin sulit sih. Ditambah lagi dengan perkembangan bisnis dan teknologi nih, dan apa ya, tentu memiliki pengaruh terhadap program studi ini gitu. Dan apa ya, oleh karena itu gimana untuk mensiasati hal tersebut gitu? Oke. Kami itu mensiasatinya dengan merancang kurikulum yang mengakomodir digitalisasi perpajakan. Dan berbasis MBKM gitu ya, dengan fokus pada model pembelajaran case based dan project based learning. Kami memiliki ruang digital marketing di Fakultas Ekonomi gitu ya, ada lab bisnis IT, ada ruang software, ada studio dan student center, lalu ada English learning area. Jadi di situ mahasiswa harus berbahasa Inggris, kalau nggak berbahasa Inggris didenda gitu. Itu memang untuk fasilitas di kampus gitu. Lalu proses pembelajaran juga menggunakan blended learning, sehingga mahasiswa itu terbiasa berinteraksi dan beradaptasi dengan teknologi gitu. Lalu proses perkuliahan juga sebagian besar menggunakan praktisi pengampu seperti Pak Mulisin ini gitu ya, dari praktisi hukum gitu, ada dari praktisi di pajak dari Direktorat Jenderal Pajak itu untuk mata kuliah yang khusus kompetensi khusus prodi perpajakan. Nah itu kita ambil dari praktisi-praktisi yang terkait di bidangnya gitu. Kalau untuk Bapak Mulisin sendiri mungkin ada tambahan Pak untuk untuk bagaimana mensiasati hal tersebut dalam dunia kerja, bergelut dengan dunia kerja kan, karena ini semakin sulit sih Pak ya, karena perkembangan teknologi dan dunia bisnis nih Pak. Ya, jadi memang
Kalau untuk dunia kerja tentunya yang ditawarkan kelebihan ya. Jadi mahasiswa D3 perpajakan harus punya kelebihan. Salah satunya dari tim pengajarnya juga harus bisa menjelaskan fakta-fakta di lapangan. Artinya begitu mereka terjun, mereka sudah tidak canggung lagi dan sudah mengetahui proses-proses apa atau apa yang akan mereka kerjakan gitu loh. Jadi memang intinya harus punya keunggulan lebih dah untuk bisa bersaing. Saya rasa itu. Kalau ini Bu, kan Ibu sebagai ketua prodi D3 perpajakan Bu ya. Ini aku mau nanya nih Bu, untuk ciri khas sendiri di prodi D3 perpajakan ini apa sih menjadi ciri khas dan yang membedakan dengan prodi-prodi D3 yang lain tuh apa Bu? Ya, yang utama tentunya kami mendidik mahasiswa supaya berakhlak mulia gitu ya, karena kita berkaitan dengan pajak gitu ya, dan fondasi akhlak itu sangat penting gitu. Lalu yang uniknya di sini pajak itu merupakan bidang interdisipliner. Jadi banyak bidang ilmu yang saling berkaitan di situ. Ada akuntansi, harus paham dulu akuntansi baru bisa ngitung pajaknya. Lalu ada hukum, paham dulu peraturan-peraturannya baru kita bisa hitung pajaknya gitu ya. Lalu ada sistem informasi dan teknologi itu juga harus dipahami gitu. Jadi banyak bidang yang terkait di sini. Nah, dengan itu kami bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan bidang ilmu ini gitu. Kami memiliki tax center, itu hasil kerjasama dengan DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Di tax center ini mahasiswa diberi kesempatan untuk menjadi relawan pajak gitu, membantu wajib pajak untuk mengisi e-SPT, e-billing dan sebagainya itu pada saat harus mendaftarkan pajaknya gitu. Itu untuk sebagai sarana PKL atau bagaimana Bu? Bukan, itu ada sarana untuk mahasiswa belajar di kampus. Kalau PKL beda lagi, itu mahasiswa ke instansi luar gitu ya nanti. Oke, jadi untuk selanjutnya ini untuk prestasinya nih Bu, prestasi dari mahasiswa D3 mungkin dari alumni atau mungkin dari mahasiswa yang sekarang lagi bergelut di program studi D3 perpajakan nih sudah apa aja yang sudah dicapai dari program prestasi dari mahasiswa D3 perpajakan? Prestasi itu mahasiswa alhamdulillah ya, prestasi tingkat nasional dan internasional itu sudah banyak ya. Yang tahun 2022 ini tadi kegiatan PKL itu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung gitu ya, untuk menggali potensi perpajakan di BUMDes. Jadi ada 53 BUMDes yang tersebar di 3 kabupaten, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran. Nah, di sini mahasiswa D3 perpajakan itu sudah sukses membantu pengurusan NPWP badan untuk BUMDes gitu. Karena BUMDes itu perlu NPWP badan itu untuk proses mereka mendaftarkan diri menjadi badan hukum gitu ya. Nah, jadi di situ mahasiswa memang kita terjunkan langsung untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar kita gitu ya. Lalu saya pernah melakukan penelitian itu ya, yang melibatkan mahasiswa juga tentang fenomena kenaikan cukai rokok di masa pandemi COVID gitu. Nah, di situ hasil penelitian itu dipresentasikan di Rusia dan kita mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat internasional. Ya, lagi pula memang untuk pajak rokok sendiri itu memang besar sekali Bu ya. Itulah yang makanya di Indonesia juga rokok juga memang masih menjadi salah satu luar biasa sih Bang. Oke nih, untuk untuk yang dipelajari di prodi D3 perpajakan ini apa aja sih Bu mungkin? Mata kuliahnya itu ada klasifikasinya gitu ya. Selama 6 semester berkuliah di program studi ini, mata kuliah
universitas itu ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, agama, pendidikan kewarganegaraan, ada kewirausahaan, lalu ada mata kuliah fakultas gitu ya. Mata kuliah fakultas seperti matematika ekonomi, pengantar ilmu ekonomi makro, pengantar ilmu ekonomi mikro, pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, lalu pengantar bisnis, pengantar manajemen, bahasa Inggris bisnis, etika dan hukum bisnis, statistika ekonomi. Sedangkan mata kuliah kompetensi akuntansi itu ada AKM 1, akuntansi keuangan menengah 1, AKM 2, lalu ada akuntansi keuangan lanjutan, ada akuntansi biaya 1, ada akuntansi sektor publik, ada auditing. Lalu ada sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern, ada teknologi informasi akuntansi, ada analisis laporan keuangan, ada lab pengantar akuntansi ya. Nah, yang mata kuliah kompetensi khusus perpajakan itu ada akuntansi perpajakan, ada perpajakan 1, perpajakan 2, ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan, PPh pemotongan dan pemungutan, lab PPh outputnya juga ada, lalu PPh dan PPN dan PPNBM, lab PPN dan PPNBM, lalu ada lab PPh WPOP dan PPh badan, lalu ada lab pajak dan retribusi daerah, bea cukai dan impor, manajemen pajak, komputer perpajakan, studi kasus perpajakan dan metode pemeriksaan dan penyidikan pajak. Lalu ada PKL dan di semester terakhir itu ada PKL dan penulisan laporan akhir gitu. Itu untuk selama jenjang perkuliahan selama 3 tahun itu Bu ya. Berarti ada 6 semester kurang lebih Bu ya. 6 semester. Oke Bu, ini untuk apa ya? Untuk dalam perkuliahan di D3 perpajakan ya, apakah seorang mahasiswa perpajakan itu harus pandai tentang administrasi, matematika itu, apakah harus pandai hitung-hitungan gitu istilahnya kan? Lagi-lagi pula untuk hitung-hitungan sendiri kan menjadi momok ya, atau sebuah hal yang menakutkan mungkin untuk sebagian orang gitu kan, karena sulit dipelajari gitu. Saya kira nggak sulit ya, karena menghitung mungkin yang sulit itu menghitung sampai menjadi laba gitu. Tapi setelah dia ketemu labanya itu kan proses akuntansi gitu ya. Setelah ada laba itu kita bisa hitung dengan tarif pajaknya. Nah, itu tadi yang kita perlu kecerdasan untuk membaca peraturan. Lalu untuk di setiap peraturan untuk PPh dan PPN dan sebagainya itu semua ada tarifnya gitu. Jadi kalau untuk menghitung pajaknya itu sangat sederhana. Penghasilan kena pajak dikali tarif gitu. Jadi nggak terlalu menakutkan. Mungkin yang rumit itu kalau menyusun laporan keuangannya dulu gitu. Nah. Tapi berarti untuk program studi D3 ini memang nggak harus melulu tentang hitung-hitungan gitu Bu ya? Enggak. Jadi ya kan nanti kalaupun ada kasus agak rumit gitu ya, itu kan kita banyak praktikumnya, labnya itu kan banyak gitu. Jadi di situ memang latihan gitu. Jadi mereka akan terbiasa untuk menghitung dengan berbagai jenis kasus yang ada gitu. Ini kalau saya nggak salah nih Bu, perpajakan ini kan juga bisa disebut tentang ilmu administrasi fiskal. Nah itu yang membedakan antara perpajakan dan administrasi fiskal itu apa sih Bu? Apakah itu hanya kata lain dari perpajakan saja itu? Administrasi fiskal. Wah, ya fiskal. Ya. Wah, saya salah. Ya itu hanya kalau perpajakan itu kan berbagai jenis pajak gitu yang ada di tataran perekonomian suatu negara gitu ya. Jadi ada pajak orang pribadi, ada pajak badan, ada PPN, ada banyak ya gitu ya. Nah, kalau fiskal itu ya biasanya pada saat kita menghitung, menyusun laporan keuangan itu kan banyak pilihan metode akuntansi. Sementara di pajak itu ada peraturan yang hanya metode tertentu yang boleh digunakan ketika menghitung laba untuk
untuk nanti bisa dihitung pajaknya. Nah itu biasanya itu yang disebut dengan koreksi fiskal gitu. Jadi yang benar-benar diatur oleh yang diminta oleh peraturan gitu loh. Metode yang diminta oleh peraturan. Sementara kalau di akuntansi kan itu banyak pilihan metodenya gitu. Lalu untuk ini Bu, mungkin saya bisa bertanya ke Bapak Muflisin ya, untuk prospek kerja dari D3 perpajakan ini apa sih Pak? Ya, jadi prospek kerjanya tentunya kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan. Kalau di perusahaan ya kaitannya dengan pengelolaan hasil laba perusahaan yang berkenaan dengan pembayaran pajaknya. Kemudian di sini juga bisa disampaikan mereka bisa jadi pengacara pajak. Dengan syarat-syarat tertentu mereka bisa menjadi pengacara pajak, mendampingi klien yang bermasalah terhadap sengketa-sengketa pajak. Dan selain itu juga bisa jadi konsultan pajak. Jadi memang dunia kerjanya terbuka luas, dan kaitan dengan dunia kerja ini tentunya kemampuan mengenai keilmuannya pun perlu ditambah. Selain dari kuliah itu ada semacam kursus untuk mendapatkan sertifikat tertentu yang menunjang dalam hal pekerjaannya nanti. Seperti itu. Kalau sengketa pajak nih saya belum paham nih Pak. Maksudnya sengketa pajak ini seperti apa Pak? Sengketa pajak itu kaitannya dengan adanya permasalahan pelaporan pajak yang tidak benar, kemudian itu juga bisa kelebihan pajak. Nah, jadi di sini sengketa pajak itu harus dilakukan atau diselesaikan, boleh secara baik-baik. Kalau tidak ketemu jalan itu akhirnya timbul sengketa yang akhirnya mengacu ke persidangan pengadilan. Nah, jadi di sini mahasiswa D3 dengan kompetensi ditambah dengan kemampuan lain yang dipersyaratkan itu bisa mendampingi para wajib pajak yang kebetulan bersengketa terhadap pajak gitu. Kalau ini jalur pendaftaran di D3 perpajakan ini apakah sama dengan prodi-prodi yang lain? Apakah jalurnya sama atau sama aja gitu? Sama ya, kita lewat si Manila, Badan Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru Unila gitu ya. Di admisi.unila.ac.id dengan kode pilih yang D3 pajak gitu ya. Jadi ada dua pertanyaan lagi nih Bu. Yang pertama, apa sih yang membedakan dari D3 perpajakan dan S1 perpajakan? Yang kita ketahui kan memang di Universitas Lampung sendiri belum ada jurusan S1 perpajakan kan, dan semoga akan segera menyusul lah ya. Nah, jadi apa sih yang membedakan D3 dan S1 di perpajakan gitu kan? Ya, kalau di D3 itu fokusnya pada praktek dan aplikasi ilmu gitu ya. Sedangkan kalau S1 itu fokusnya pada teori. Jadi, nah kalau di D3 perpajakan itu jam pembelajaran praktikum dalam kurikulumnya itu ada 63% dari jam pembelajaran total selama masa perkuliahan. Gitu. Jadi fokusnya ke praktik gitu. Jadi supaya siap kerja gitu kan. Justru kalau S1 lebih kurang jam praktikumnya? Ya, S1 lebih fokus ke teori gitu ya, mau analisis teori-teori gitu. Oke, mungkin itu aja ya kita bincang-bincang podcast pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang untuk daftar di program studi ini ya. Mungkin untuk pesan terakhir, ada pesan untuk calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di Unila, Bu, Pak. Oke. Pesan-pesan untuk calon mahasiswa. Untuk calon mahasiswa silakan
bergabung dengan program studi D3 perpajakan. Nanti kami akan memberikan kompetensi bagi kalian semua untuk menjadi teknisi pajak, tadi untuk menjadi akuntan pajak, untuk menjadi pemeriksa pajak, untuk menjadi konsultan pajak, dan yang paling menarik tadi seperti Pak Muhsin bilang untuk menjadi tax attorney ya, menjadi pengacara pajak, karena itu masih langka gitu ya, dan dari jenjang D3 bisa langsung tes dan menjadi pengacara pajak, dan itu suatu kesempatan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri kalian gitu. Kalau untuk Pak Muflis sendiri mungkin ada tambahan untuk pesan-pesan calon mahasiswa baru Universitas Lampung ini? Kalau dari saya selaku praktisi pengajar di D3 siap kerja. Artinya masuk ke D3 itu adalah pilihan yang tepat dan tidak keliru. Seperti itu. Maksudnya juga bukan buangan gitu. Iya, ya. bukan. Berarti orang yang Bukan. nggak lolos mungkin untuk jalur S1 kayak SBM atau SNMPTN bisa mungkin D3 juga ya saran terbaik juga ya. Iya. Bukan berarti ini kayak mahasiswa kayak sering dianggap sebelah mata gitu untuk D3. Baik, terima kasih ya Bu, Pak untuk kesempatan ini. Sama-sama. Saya juga pamit undur diri. Saya Muhammad Absar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah bagian dari Universitas Lampung yang berdiri sejak tahun 1965. Selama lebih dari 55 tahun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melahirkan 17.895 alumni yang berprestasi dan membanggakan di bidang pekerjaannya, seperti wirausaha, perbankan, pemerintahan, dan bidang lainnya. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga dipersiapkan untuk memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja. Hai, saya Kevin Juan, mahasiswa Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya bisa menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia sebelum saya wisuda, khususnya menjadi Financial Analyst dengan spesifikasi Trading Surveillance Officer. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bukan hanya membanggakan, para alumni tersebut juga berkontribusi terhadap pembangunan. Saya bangga menjadi alumni FEB Unila. FEB Unila maju terus dan sukses selalu. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 10 terbaik di Indonesia di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, kami menjalankan 4 misi. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan, menjalankan tata pamong organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang baik, menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. FEB Jaya! FEB Jaya! FEB Jaya! Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga memiliki 11 program studi di antaranya. Program studi Doktor Ilmu Ekonomi, program studi Magister Manajemen, program studi Magister Ilmu Ekonomi, program studi Magister Ilmu Akuntansi, jurusan Ekonomi Pembangunan, jurusan Manajemen, jurusan Akuntansi, program studi Diploma 3 Akuntansi,
Program Studi Diploma 3 Perpajakan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Pemasaran. Program Studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan.